Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang saya muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu di Masjid As-Samad untuk sama-sama mendalami fikih, yaitu dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Intisari dari fikih, ringkasan apa-apa yang wajib kita pelajari bagi setiap muslim, dari bab taharah, dari bab bersuci sampai bab-bab yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita pembahasan terakhir adalah tentang mengusap tayamum. Tayamum sudah selesai. Jadi sekarang kita bahas tentang ahkamul haid wan nifas. Hukum haid dan nifas. Berkata Al-Imam Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab beliau Al-Wajiz, yang di luar bisa masuk ke dalam, takut digigit nyamuk Pak, sini Pak. Masih bisa. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hukum-hukum wanita. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sholat, yang berkaitan dengan hukum wanita haid dan nifas. Haid dari bahasa Arab hadha yahudu, artinya berlebihan atau mengalir. Apa itu haid? Huwa dam al-ma'ruf 'inda an-nisa wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi fa innama yurja'u fihi ila al-'adah. Haid adalah darah yang sudah dikenal oleh kaum wanita yang keluar
di waktu tertentu setiap bulan yang berwarna merah ke coklatan atau merah pekat ya. Dan tidak ada batasan minimal berapa hari wanita itu ditakdirkan Allah haid, dan juga tidak ada batasan maksimal, tergantung kepada kebiasaan dia. Adapun nifas, haid itu keluar darahnya darah normal kewanitaan. Darah normal kewanitaan akibat dari sel telur yang tidak dibuahi. Makanya wanita yang haid itu berarti belum hamil. Kalau wanita itu hamil, maka darah haid itu akan berubah menjadi asupan gizi buat si janin. Kalau tidak hamil, maka wanita itu akan mengeluarkan darahnya setiap bulan. Ya, jadi darah haid sekali lagi, satu, darah normal. Kedua, berwarna merah pekat. Ketiga, ya darah ya, baunya tidak sedap. Terus keluarnya itu di waktu tertentu setiap bulan. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang mungkin lebih dari 7 hari, tergantung kebiasaan si wanita. Dan darah haid itu keluar karena sel telur wanita yang tidak dibuahi. Dan ini adalah ciri wanita baligh. Kalau sudah haid itu wanita sudah baligh. Berdasarkan hadis, idza hadatil mar'atu la tahillu lahu an takshifa 'auratahu illa hadza wa hadza. Jika wanita sudah haid, tidak boleh ada yang terlihat dari badannya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti ini ciri wanita sudah baligh. Ada yang 12 tahun, ada yang mungkin 9 tahun, ada mungkin. Ciri wanita baligh itu, satu, umur 15 tahun biasanya. Kedua, sudah haid. 3, sudah bisa hamil. 4, sudah keluar rambut-rambut. Yang kelima, sudah keluar mani, sudah mimpi basah. Itu ciri wanita haid. Ciri wanita baligh. Jadi darah haid ini darah yang menjadikan wanita ini berhadas besar, dan seorang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan wanita yang sedang haid. Seorang suami tidak boleh bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid. Adapun wanita nifas adalah ad-damul khariju bisababil wiladah. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan yang terbanyak atau paling lama adalah 40 hari. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, beliau berkata radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u
tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Adalah wanita yang nifas. Mereka tinggal di rumah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 40 hari. Itu secara umum. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Spidolnya mau habis Pak Haji? Iya, kita bilangnya dengan bahasa yang lembut, mau habis padahal udah habis. Darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Ad-dima al-kharijah, minan nisa. Satu, darah haid. 2, darah nifas. 3, darah istihadah. Darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Haid itu warnanya merah pekat. Terus keluar sesuai dengan siklus bulanan. Akibat dari sel telur yang tidak dibuahi. Terus tidak ada batas minimal dan maksimal, paling lama atau berapa lama. Haid merupakan ciri wanita baligh. Dan dia darah-darah normal. Adapun nifas ya warnanya sama ya, merah. Terus setelah melahirkan. Dimulai setelah keluar, dimulai ketika sudah masa bayi akan
biasanya 40 hari. Biasanya 40 hari. Dan ini juga darah normal. Adapun istihadah darah segar, darah merah segar. Keluar bukan pada siklus haid. Kalau istihadah keluar bukan pada siklus haid. Darah penyakit atau pembuluh darah pecah. Terus atau ada masalah hormon. Dan ini masih wajib sholat. Nanti kita sebutkan apa-apa saja yang tidak dibolehkan bagi wanita haid. Apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid. Ini pembahasannya spesial untuk para wanita ya. Tapi bapak-bapak juga biar tahu. Bapak-bapak juga udah tahu lah ya. Sebagian udah tahu apa saja yang tidak dibolehkan untuk wanita haid dan nifas. Sebenarnya banyak ya. Di sini cuma disebutkan puasa dan dihubungi. Apa yang diharamkan untuk wanita haid? 1. As-shalah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'i as-shalah." Jangan kau salat. Jadi wanita haid nggak boleh salat. Kedua, nggak boleh puasa. Ketiga, nggak boleh jima. Berdasarkan ayat fala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian setubuhi
mereka saat haid sampai mandi Pak ya, bukan sampai udah berhenti darahnya, sampai mandi. 4, tawaf. Wanita haid nggak boleh tawaf. Berdasarkan hadis Isna'i kepada Aisyah, isna'i kulla syai' illa tawaf. Lakukanlah segala manasik haji kecuali tawaf. Nusuk haji kecuali tawaf. Yang kelima, memegang Al-Quran. Lamsul Quran atau memegang ya. Dicerai. Wanita haid tidak boleh dicerai. Kalau jantan tunggu saat suci. Ketujuh, ini khilaf, tinggal di masjid, duduk di masjid. Kalau puasa, berdasarkan hadis umirna biqada'is shaum, kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Berarti nggak boleh puasa dia, tapi diqadha. Kami diperintah untuk qadha puasa. Jika wanita haid tidak boleh puasa. Yang pertama adalah salat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wada'i shalah fi halati haidhatika. Tinggalkanlah sholat ketika engkau sedang haid. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Makanya wanita itu disebut setengah agama. Kenapa? Karena ketika wanita sedang haid kan nggak sholat. Beda dengan laki-laki, nggak ada sholat itu libur. Kalau wanita ada liburnya. Sebulan berapa kali? Seberapa hari? Sepekan. 7 hari kali 5. 35 kali nggak sholat tuh ibu. Makanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisatil aqli wad dini." Tidak pernah aku melihat seorang makhluk atau makhluk yang akalnya tidak sempurna, kurang, dan agamanya setengah dari kalian wahai para wanita. Tetapi kalian bisa menundukkan laki-laki yang kuat, yang berwibawa. Walaupun wanita kurang akal. Kenapa disebut kurang akal? Karena saksi satu laki-laki sama dengan 2 wanita. Makanya disebut setengah akal. Jadi akalnya wanita setengah dari laki-laki. Oh, berarti wanita kurang ini ya? Kurang pintar gitu. Ya secara umum begitu. Karena wanita kalau udah baper itu akalnya kayak tertutup. Blank. Perasaan. Makanya wanita itu kalau lagi marah, kalau lagi baper, laki-laki jangan keras. Kalau keras, udah langsung, udah ceraikan aku. Karena dia dikit-dikit perasaan. Laki-laki jangan begitu. Laki-laki jangan pakai perasaan. Kalau laki-laki pakai perasaan, ayo siapa takut? Udah bisa. Laki-laki dewasa, pandangannya jauh ke depan. Ini seorang wanita, kalau dikerasin patah. Ya sudah, laki-laki harus dadanya lebar, legowo. Makanya wanita ya, bersyukurlah kalau wanita itu akalnya seperti akalnya Khadijah, akalnya Maryam, akalnya Asiyah, akalnya Aisyah. Walaupun mereka perasaannya juga besar, tapi mereka wanita yang sempurna. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalun nisa'i arba'ah, wanita yang sempurna 4. Asiyah, imra'atu Fir'aun, Maryam, Khadijah, Fatimah. Itu wanita yang sempurna akalnya. Tidak baperan, tidak ngambekan, tidak gampang menyalahkan suami, dan tidak suka mengungkit. Karena wanita yang suka mengungkit. Apa yang sudah dia perbuat itu disebut-sebut di hadapan suami. Makanya hak cerai itu sama laki-laki. Karena laki-laki itu jangan baperan. Tapi kalau wanita nggak boleh mencerai laki-laki. Kalau wanita boleh mencerai laki-laki, departemen agama penuh. Tiap hari suaminya ada yang dicerai. Makanya hak cerai itu sama suami. Karena suami laki-laki itu pandangannya jauh ke depan. Wanita nggak peduli punya anak. Wanita nggak peduli kalau nanti begini akan terjadi begini. Enggak. Pokoknya perasaan saya lagi kesel, udah luapkan amarahnya. Itu wanita.
Makanya setengah akal dan setengah agama. Makanya ya bersikap lembutlah kepada wanita. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' in tuqimahu kasartahu. Berwasiatlah yang baik kepada istri-istri kalian. Istri itu dilembutin, Pak. Jangan dikasarin. Ya bukan berarti dielus-elus terus. Ya maksudnya dilembutin. Kita bicaranya yang lembut, baik. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang kiri dan atas paling getas, bengkok. Kalau kita berusaha paksa lurus, patah, udah. Kalau udah patah susah, Pak. Seperti cermin yang patah, udah nggak bisa lagi. Itulah wanita. Yang kedua adalah puasa. Dari Mu'adzah, beliau berkata, Sa'altu Aisyah, faqultu, ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi sholata. Apa halnya dengan wanita? Kenapa wanita disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yusibuna dzalik ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu memang diperintahkan untuk itu. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Nah, inilah wanita ya. Allah menetapkan bahwa wanita itu ketika sedang haid memang lemah. Hormonnya akan mempengaruhi kondisi kejiwaan. Kalau wanita sedang haid itu kan biasanya emosional. Biasanya baperan. Biasanya tersinggungan. Tidur gak enak, kadang-kadang ya banyak lah ya wanita ketika sedang haid. Makanya hati-hati Pak, kalau wanita sedang haid jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Harus lebih lembut. Apalagi yang pusing lah, terus melilit lah, macam-macam. Jadi wanita sedang haid itu nggak boleh puasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Inilah perjuangan seorang wanita. Pasti dia ya yang normal ya, ketika sudah baligh, ya dia tidak puasa kalau sedang haid. Yang ketiga apa? Jima. Wanita yang sedang haid tidak boleh disetubuhi. Berdasarkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid. Katakanlah darah haid itu adalah penyakit atau kotoran, ya kotoran ya. Maka tinggalkanlah atau jauhilah wanita istri-istrimu ketika sedang haid. Sampai mereka jangan kalian mendekati mereka, menyetubuhi mereka sampai mereka bersuci. Kalau mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka, setubuhilah mereka dari arah mana saja yang diperintahkan Allah. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa haram seorang laki-laki menyetubuhi istri yang sedang haid. Tetapi boleh menyentuh atau menikmati bagian yang lain. Arti fa'tazilu di sini bukan menjauhi, tapi tidak menyetubuhi. Artinya tetap di rumah, tetap bersama kita, satu kamar, satu tempat tidur, boleh kita menikmati bagian tubuh yang lain, asalkan bagian dari bawah pusar sampai lutut ya, itu ditutup. Khawatir nanti
ada yang tidak bisa menahan. Seorang wanita pun kalau suaminya lagi sedang berhasrat, bersyahwat, kok sedang haid, ya sudah, pakai penutup, pembalut, kemudian pakai anduk atau sarung, tapi bagian yang lain silahkan dibuka, supaya suaminya tetap bisa menikmati atau bisa mencari kepuasan di bagian yang lain. Tapi harus saling menahan diri. Umat Islam itu pertengahan. Kalau orang Yahudi, kalau wanita sedang haid, itu dikeluarkan dari rumah. Tidak satu rumah, kasihan. Itu di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang nggak tahu. Karena mereka sama Nasrani udah hampir sama. Kalau orang Nasrani parah. Ketika istrinya sedang haid pun tetap disetubuhi. Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya, Allah taala melarang wala taqrabuhunna. Jangan kalian mendekatinya atau jangan kalian menyetubuhinya. Dosa besar. Karena sedang dalam keadaan kotor. Kalau sampai ada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya ketika sedang haid, kemudian ditakdirkan hamil, ya bisa saja. Maka biasanya ya anaknya ini akan menjadi anak yang kurang baik. Karena dia telah melakukan kemaksiatan. Karena dia telah melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah bersih, sudah suci, tandanya adalah ketika sudah keluar cairan berwarna kuning, maka mandi dulu. Ibu-ibu mandi dulu. Ayatnya adalah tatoharna. Tatoharo ya, tatoharu artinya bersuci. Bukan berarti kalau sudah suci berarti udah nggak keluar. Oh berarti udah boleh. Enggak, mandi dulu. Mandi wajib ya, seperti mandi wajib. Kemudian dia boleh dihubungi oleh suaminya. Inilah keindahan Islam. Maka bagi wanita yang sedang haid, kalau suaminya sedang berhasrat, tetap puaskan suami. Bukan berarti, Pak, kan saya lagi haid, udah sono. Enggak, tetap layani suami. Layani suami ya dengan yang wajar. Tidak boleh istri menolak. Yang menolak itu kalau mengajak untuk bersetubuh. Tapi kalau yang lain, seorang istri tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu, wahai suami istri, kecuali setubuh. Yang enggak boleh itu cuma bersetubuh, Pak. Yang lain ya boleh. Memegang ini dan sebagainya. Hukum orang yang mendatangi atau menyetubuhi wanita haid. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, pertama, lau i'taqada muslimun hilla jima'il haid fi farjiha sara kafiran murtaddan. Jika seorang muslim meyakini bolehnya menyetubuhi istri saat haid di farjinya, maka dia dihukumi kafir murtad. Bayangkan nih, Imam Nawawi itu tegas banget. Tapi orang Islam ada nggak yang meyakini, oh ini menyetubuhi wanita haid halal? Ada nggak yang begitu? Sepertinya nggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, walau fa'alahu insanun ghayra mu'taqidin hillahu fa in kana nasiyan aw jahilan biwujudil haid aw jahilan bi tahrimihi aw mukrahan fala itsma alaihi. Ini bagi si wanita, jika suami istri lupa, ya,
Jika suami atau istri lupa bahwa istrinya sedang haid, tapi kan wanita nggak lupa ya, orang dia kerasa, atau jahil nggak tahu bahwa dia sudah haid. Nah, makanya wanita harus peka. Ini tanggal berapa? Biasanya siklus haidnya tanggal berapa? Kok suaminya minta atau suaminya berhasrat? Ingat ya ibu, kalau seorang suami berhasrat atau menginginkan seorang istri untuk melayaninya, si istri tidak boleh menolak. Walaupun lagi masak, walaupun lagi sibuk, walaupun lagi apa? Lagi ada tamu, tinggalin tamu. Tinggalin kesibukan. Tinggalin apa? Kegiatan. Berdasarkan hadis, ayyuma imra'atin da'a zawjuha fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbih. Wanita mana saja yang ketika suaminya mengajak berhubungan intim, kemudian si istri menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi hari. Makanya ibu, jangan pernah menolak permintaan suami atau ajakan suami. Jangan menganggap saya capek, suami nyebelin, suami belum ngasih nafkah. Ya suami yang dosa bu kalau dia belum ngasih nafkah. Suami misalkan kurang perhatian. Tetap seorang wanita nggak boleh menolak. Boleh menolaknya ya kalau misalkan memang sakit parah atau memang lagi haid, baru menolak. Atau misalkan dia ya sedang misalkan dalam keadaan apalah ya yang memang tidak bisa. Bahkan kata Rasulullah, walaupun kamu sedang berada di tempat masak, layani suami. Inilah besarnya hak suami para ibu. Sekarang ada misalkan wanita ketika suaminya berhasrat, dia menolak, atau dia pura-pura nggak tahu, sibuk dengan HP, sibuk dengan teman-temannya, padahal suaminya sudah menunggu, suaminya sudah pusing. Akhirnya banyak terjadi pertengkaran yang karena itu. Makanya inilah faedahnya seorang wanita itu disunat. Tidak terlalu over galak. Emang diomelin Pak Haji? Tidak terlalu liar, tidak gede banget nafsunya, tapi juga tidak terlalu frigid, dingin. Kalau terlalu liar, terlalu over, khawatir kalau suaminya sedang tidak ada, dia naudzubillah berzina, naudzubillah, karena nafsunya besar. Inilah faedahnya sunat ya. Jadi menstabilkan syahwat. Jadi suaminya merangsang sedikit, dia terangsang. Kalau yang dingin, sudah dirangsang kayak apa, masih dingin aja. Kayak es batu mungkin ya. Pernah enggak? Itulah keindahan Islam. Makanya sekali lagi ibu, walaupun suaminya misalkan tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, tapi ini ibadah ibu. Ibu mau dapat pahala nggak? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kalian ada sedekah. Bayangkan udah dapat pahala, enak sedekah lagi. Ya, jadi sedekah gampang bu. Ayo mas, justru ajak suami, ayo mas, aku siap. Jangan nunggu, jangan sampai ibaratnya cuek gitu loh. Ini pertama kewajiban suami.
Suami wajib menafkahi istri, nafkah batin. Istri pun punya berhak untuk ya diberikan nafkah. Makanya harus kerjasama. Jika si wanita ini tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya, atau dipaksa nih, jika wanita dipaksa, suaminya mungkin sedang dipengaruhi setan mungkin ya. Istrinya udah bilang, "Mas, saya lagi haid." Udahlah. Pokoknya harus mau. Nah, kalau wanita dipaksa, tapi harus ingatkan dulu. Dan harus mengingatkan, "Mas, takutlah sama Allah, nggak boleh." Kalau suami masih nekat, istri nggak dosa, suami yang dosa. Dan tidak ada kafarah. Jika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya sengaja, tahu hukumnya dan tahu istrinya sedang haid dan tahu bahwa nggak boleh, dia sengaja, maka dia telah bermaksiat dosa besar. Imam Syafi'i mengatakan ini dosa besar. Oke, harus ada kafarah nggak? Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, pendapat yang lebih kuat adalah wujubul kafarah. Wajib harus didenda. Apa kafarahnya? Yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gramnya berapa? 1 juta kali 4 juta. Ayo, 2 juta. Setengahnya 2 juta. Bisa buat beli kambing, buat kurban. 1 dinar itu bisa buat beli kambing. Di zaman Rasulullah bisa buat beli kambing yang bagus. Zaman sekarang juga 4 juta sekarang lumayan ya. Hah? Kambing yang besar ya, lumayan ya, nggak begitu besar. Itu kafaratnya. Ya intinya jangan mendekatilah. Jangan kita nekat. Ini batasan dari Allah. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh tawaf. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Isna'i kulla syai' illa tawaf." Lakukanlah semua nusuk ibadah haji kecuali tawaf. Tawaf itu harus suci, Pak. Harus dalam keadaan wudu suci. Junub nggak boleh, haid nggak boleh, kentut nggak boleh, setelah buang air kecil nggak boleh, setelah buang air besar nggak boleh, setelah tidur juga nggak boleh. Harus sudah suci wudu. Kalau sa'i tidak harus bersuci, walaupun lebih afdal bersuci. Tapi kalau tawaf harus suci. Karena tawaf itu sama dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu salatun illa ubiha fihil kalam." Tawaf itu sama seperti salat. Bedanya kalau tawaf kita boleh ngomong. Kalau salat kan nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong selain yang doa-doa. Tapi kalau tawaf boleh ngomong. Tapi ya jangan ngomongin bisnis. Ini lagi di Ka'bah, gimana? Pasir udah dikirim belum? Ya. Gimana? Kemarin saya beli ini gimana, udah dikirim belum? Ya, ini lagi di depan Ka'bah, masih ngomongin dunia. Gak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu toh yang berapa? Kelima, memegang mushaf. Para jamaah sekalian, kalau wanita haid, usahakan jangan megang mushaf yang asli ya, yang tidak ada terjemahnya.
Kalau ada terjemahnya boleh. Karena kalau ada terjemahnya itu berarti bukan Al-Quran semua. Terjemah itu bukan Al-Quran, Pak. Terjemah itu tafsir ijmali, tafsir global. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Al-Quran bukan? Bukan. Al-Qurannya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu bukan Al-Quran, Pak. Al-Qurannya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya makanya kalau ada terjemah itu berarti ma'al Quran. Tulisan yang ada dalam Al-Quran itu dua. Yang pertama lil Quran, yang kedua ma'al Quran. Ma'al Quran itu kayak doa khatmil Quran, ya nggak? Ma'al Quran itu artinya bersama Al-Quran, ditambahin tuh di mushaf. Di belakangnya kan biasanya ada doa khatmil Quran. Nah itu bukan Al-Quran, itu bersama ditambahkan di akhir Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu aja Al-Quran. Kalau mushaf isinya cuman itu, Al-Fatihah sama An-Nas, nggak boleh wanita haid megang. Tapi kalau ada terjemahannya, boleh. Solusinya gimana? Solusinya ya wanita pilihlah yang ada terjemahnya, tapi juga usahakan megangnya jangan tangan biasa, tapi pakai sarung tangan atau pakai alas. Lebih amannya lagi pakai HP. HP itu bukan Al-Quran, tapi bisa kita buka yang aplikasi Al-Quran. Kalau pas kita buka kan bukan Al-Quran, dia HP. Dan itu bukan mushaf. Jadi Al-Quran itu Pak bisa di dada kita, bisa di HP, bisa di mushaf, bisa di papan tulis, kita nulis ayat. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau mushaf itu yang bentuknya seperti ini Pak, mushaf. Itu bedanya ya. Solusinya gimana wanita haid? Jangan banyak-banyak baca Quran. Jangan banyak-banyak baca Quran. Kenapa? Karena dia sedang berhadas besar. Tapi boleh baca Quran, tapi jangan banyak-banyak. Doa mau tidur, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Mulk. Itu kan Al-Quran. Bangun tidur baca 2 ayat terakhir surat Ali Imran, 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Itu kan Al-Quran. Nah, boleh itu baca. Tapi jangan banyak banget, 1 juz. Jangan. Lagi haid, lakukanlah yang selain itu. Bisa zikir. Kalau zikir kan tidak terlarang. Yang nomor berapa? 6. Talak. Seorang istri tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Tidak sah laki-laki mentalak istrinya ketika sedang haid. Tunggu sampai dia bersih dan belum disetubuhi. Berani nggak Pak? Istrinya habis mandi, suci, saya talak kamu. Berani? Itu talak yang sah tuh. Tapi kalau lagi haid atau dia suci tapi sudah dihubungi, itu talak bid'ah namanya. Talak bid'ah. Nggak sah rujuk lagi. Tapi ini teori Pak ya, jangan dipraktekin. Jangan gampang mengucapkan kata-kata talak. Ada 2 kata Pak, jangan pernah kita ucapkan. Talak, cerai. Mau bercanda, mau serius, mau marah, emosi jatuh. Hati-hati. Tuh kayak yang di sinetron saya nikahkan sah itu. Padahal cuma sinetron. Sah itu. Walaupun mempelai wanita nggak ada. Kamu saya nikahkan sama anak saya. Setuju, saya terima nikahnya. Sah tuh. Padahal nggak ada, cuma ditanya. Sah itu.
Hah? Anak si wanita. Oh, anaknya dia? Iya, karena dia walinya. Jadi hati-hati masalah dua ucapan ini. Tapi kalau kata-kata, udah aku gak pengen seatap lagi sama kamu, nah, itu memang belum jelas. Apa maksudnya seatap? Udah kamu pulang ke orang tuamu, nah itu gak jelas. Udah kita gak bisa dilanjutin lagi, nah gak jelas. Itu harus pakai niat. Kalau ucapan seperti itu harus pakai niat. Apa maksud ucapannya? Bener-bener pengen pindah atap gitu? Atau cuman kiasan? Tapi kalau saya cerai kamu, saya talak kamu, jatuh, mau emosi, mau marah, mau sengaja, mau nggak sengaja, mau pura-pura, mau bercanda, jatuh. Hanya hati-hati. Yang terakhir apa? Jangan ke masjid, jangan tinggal di masjid. Kalau bisa ya wanita sedang haid itu jangan berlama-lama di masjid. Ya kalau mau di emperannya lah. Jadi inilah beberapa hukum dari haid. Adapun istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada saat siklus haid. Tapi kalau istihadhah masih wajib sholat, masih wajib puasa, boleh dihubungi, berlaku hukum-hukum wanita yang bukan haid. Karena istihadhah bukan haid. Biasanya istihadhah itu karena ada hormon yang mempengaruhi pembuluh darah, kemudian darahnya itu keluar. Dan biasanya orang yang istihadhah ini karena penggunaan obat kayak KB atau dia sakit, kecapean, nah biasanya itu istihadhah. Nah kalau orang istihadhah, setiap mau sholat itu harus wudu dan disunahkan mandi. Jadi kalau orang yang istihadhah, wanita yang istihadhah itu ya wudu memang wajib, tapi disunahkan mandi. Dan setelah mandi itu pakai pembalut yang tebal, banyak, supaya tidak menetes. Karena darah itu kan ya najis. Ya berwudu setiap mau sholat. Maksudnya gini, maghrib wudu, isya ya wudu lagi. Jangan maghrib wudu, isya nggak wudu, walaupun masih suci, tetap wudu lagi. Ya. Adapun nifas ya sama dengan haid. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian apa yang kita bisa bahas. Ada yang mau bertanya atau menambahkan apa? Silakan.